Hai adik-adik, apa kabar? Kali ini kakak akan menceritakan kalian sebuah kisah yang bagus sekali. Siap mendengarkan? Singa adalah raja hutan yang selalu memberi keputusan di hutan. Suatu hari, singa ingin mencari wakil. Ia mencari teman yang baik dan bisa diajak memutuskan keputusan, juga membantunya selama kepemimpinannya di hutan. Ia memandangi satu persatu temannya. Ada rusa, kelinci hutan, ayam hutan, gajah, jerapah, burung pelatuk, ular, hingga kerbau. Singa mulai berpidato di depan teman-teman hewannya. Dia berkata, dia akan memilih salah satu dari mereka. Semua hewan pun ingin terpilih oleh raja hutan. Namun, semua terkejut ketika ternyata raja hutan memilih kerbau. Semua terkejut. Kenapa raja hutan memilih kerbau? Karena menurut raja hutan, kerbau memiliki badan yang besar dan itu membuatnya kuat dan berani. Bukan main senangnya si kerbau. Dia mendapatkan jabatan yang diinginkan banyak hewan yang lain. Menurut mereka, dipercaya oleh raja hutan untuk melakukan sesuatu itu keren. Kerbau yang gembira dikerumuni oleh hewan lain yang memberinya ucapan selamat. Wah, selamat ya Bau. Si gajah melambai-lambaikan belalainya. Asyik, kau jadi raja. Aku juga ingin sebenarnya, ujar burung kakak tua gembira. Iya, asyik sekali. Kerbau tersenyum lebar sekali. Seiring berjalannya waktu, kerbau merasa tinggi hati lantaran badannya yang besar dan kuat. Juga karena jabatannya yang tinggi, ia merasa lebih baik dari hewan yang lain. Ia selalu berjalan dengan kepala diangkat dan dada yang dibusungkan. Oh, kelinci, kau lemah sekali, ujar kerbau suatu hari. Gajah, kamu lambat. Badanmu terlalu gemuk sih, ujar kerbau di hari yang lain. Pekerjaannya hanya mengejek setiap hari. Menurut adik-adik, bagaimana tanggapan teman-teman kerbau ketika melihatnya begitu? Pasti kesal kan? Tapi bagaimana lagi? Kerbau adalah wakil raja hutan. Akibatnya, mereka tidak mau berteman lagi dengan kerbau. Di suatu pagi yang cerah, seekor pelatuk melihat beberapa pemburu yang masuk ke hutan. Mereka mencari kerbau untuk mereka ambil. Kemudian mereka ingin menjualnya kepada petani untuk dimanfaatkan membajak sawah. Ayo kawan, kita cari kerbau segera. Kita tembak dia sampai pingsan. Ya, kerbau hutan pasti besar sekali. Sudah pasti kita akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Betapa kagetnya pelatuk mendengar percakapan itu. Sesegera mungkin dia terbang mendatangi kerbau untuk menyampaikan apa yang telah didengarnya. Kaburlah cepat kerbau. Para pemburu itu sungguh-sungguh sedang mencarimu dan akan menangkapmu. Burung pelatuk menangis iba. Dasar kerbau. Bukannya berterima kasih, dia malah marah-marah kepada pelatuk. Hai pelatuk, kamu pikir siapa kamu sehingga aku harus menuruti nasihatmu? Halah kamu, burung kecil sombong lagi. Kamu tidak perlu menyuruhku lagi. Tapi kerbau, mereka benar-benar akan menangkapmu. Aku serius. Aku mendengar percakapan mereka. Dengar ya, kalaupun mereka datang, aku bisa mendorong mereka dengan tandukku yang kuat ini. Kamu jangan menyepelekanku. Kerbau yang tadinya tidak mempercayai perkataan pelatuk, seketika terkejut ketika melihat beberapa pemburu membawa senapan panjang. Dor! Sebuah peluru ditembakkan ke badan kerbau. Tolong!
Tolong!" Suara kerbau melemah. Tak berapa lama kemudian, kerbau yang sombong itu pun jatuh. Tersungkur tidak berdaya lagi, karena mereka telah menembak kerbau dengan obat bius. Si kerbau pun pingsan, dan para pemburu menyeretnya keluar dari hutan untuk dijual kepada petani. Begitulah adik-adik, jika kita diberi kelebihan, harus dimanfaatkan dengan baik, bukan malah disombongkan pada teman-teman. Jadi anak yang rendah hati ya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dadah!